Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga ilmu kita semakin bertambah. Berjumpa lagi dengan Ibu Diana Kusumawati. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, persiapkan buku dan alat tulismu. Dan jangan lupa, kita harus berdoa dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kegiatan pembelajaran 1. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita membaca wacana berikut ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Satuan waktu. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit. Itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Ingat, 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi 1 jam ditambah 30 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panenan ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit kita jadikan menit semuanya. 1 jam 20 menit sama dengan 60
60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Kesimpulannya, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perubahan wujud apa yang terjadi pada saat menjemur pakaian yang basah? Iya benar, penguapan. Sama seperti proses membuat garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Cara melipat kaos bisa juga dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Lakukanlah langkah-langkah tersebut untuk melipat bajumu sendiri. Selamat mencoba. Sampai di sini dulu materi hari ini. Bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.